Selamat sore, perkenalkan nama saya Milin Misha, NIM 11420060. Kali ini saya akan membahas uji pembahasan untuk acara 3, yakni mengenai peta kerapatan dan pola aliran atau drainage pattern. Pada acara kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi kerapatan sungai serta mengidentifikasi pola aliran dan mencari nilai dari nisbah bifurkasi. Peta dasar yang digunakan berlokasi di Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat X-nya 350.000 sampai 370.000 dan koordinat Y 9.165.000 sampai 9.185.000. Skala yang digunakan pada peta ini yaitu 1:130.000 dengan interval konturnya yakni 65 meter. Pertama-tama pada peta dasar dilakukan pengidentifikasian DAS di mana nantinya akan dibagi menjadi 5 sub DAS yang akan digunakan untuk mengidentifikasi peta kerapatan dari DAS tersebut dan juga masing-masing sub DAS. Dan juga dilakukan pengidentifikasian sungai berorde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4 untuk mencari sungai bifurkasi. Orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4 diberi warna yang berbeda agar dapat dibedakan. Kemudian dari perhitungan didapatlah hasil daripada kerapatan sungai DAS dari 5 sub DAS tersebut yakni 0,591 km per kilometer kuadrat yang berdasarkan klasifikasi Harton termasuk di dalam sungai berjenis kerapatan sedang. Hal ini berarti sungai tersebut dapat melewati daerah yang memiliki struktur batuan dengan resistensi lunak sehingga sedimen yang dibawahnya juga cukup besar dan mengalami potensi erosi dan berpotensi mengalami erosi cukup besar. Kemudian berdasarkan tadi jumlah sub ordo yang ada jumlah ordo pada sungai dapat diidentifikasi juga nisbah bifurkasinya di mana diperoleh harga nisbah bifurkasi yaitu 4,671 di mana juga termasuk dalam klasifikasi sedang. Artinya penurunan dan juga kenaikan muka air pada sungai tersebut tidak terlalu berubah dalam waktu yang cepat ataupun lambat sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi DAS tersebut cukup baik karena penurunan dan juga ataupun peningkatan volume pada air tidak terlalu berubah dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Dapat juga kita amati bahwa pola aliran di sungai tersebut yaitu pola dendritik, yaitu pola yang bercabang, di mana potensi daripada daerah ini untuk banjir relatif sedikit, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa di sekitar daerah tersebut juga ada lahan yang miring sehingga perlu dilakukan konservasi pada tanahnya mungkin dengan menanami vegetasi yang mampu mengikat tanah. Dan selain itu dapat juga diidentifikasi dari pola aliran ini bahwa daerah tersebut biasanya berstruktur plain dan juga melewati batuan yang berjenis homogen. Selain potensi bencana yang dimiliki oleh daerah DAS tersebut, ada juga potensi positif yakni seperti dapat digunakan sebagai daerah wisata, kemudian juga dapat digunakan sebagai sumber daya air yang nantinya juga akan digunakan untuk mensupport kegiatan perekonomian seperti perkebunan dan pertanian. Dengan mempelajari cara mencari nisbah bifurkasi dan juga kerapatan sungai, diharapkan mahasiswa teknik lingkungan dapat merancang suatu sistem perencanaan dan pengelolaan yang baik sesuai dengan karakteristik dari DAS tersebut dan juga dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dibahas seperti kerapatan sungai, nisbah bifurkasi, pola aliran, dan sebagainya.
Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata.